Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tentang biografi Ibnu Sina episode yang ketiga ini. Kemarin sudah kita bahas tentang kehidupan Ibnu Sina yang ada di negeri Gurgan, yang kalau sekarang ia berada di negara Turkmenistan. Ibnu Sina tinggal di sini selama 3 tahun, dari tahun 999 sampai 1012 Masehi. Nah, di negeri Gurgan, Ibnu Sina ditempatkan oleh raja, yakni Ibnu Ma'mun, dan perdana menterinya Suhaili yang sangat konsen terhadap ilmu pengetahuan. Ibnu Sina ditempatkan di posisi sebagai kepala rumah sakit yang ada di kerajaan tersebut. Di tempat ini Ibnu Sina sudah banyak melakukan eksperimen-eksperimen, termasuk penyembuhan secara psikis dan juga secara medis. Ibnu Sina berhasil menyembuhkan orang yang terkena stroke, orang yang terkena saraf dengan mengalirkan energi listrik melalui belut, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Ibnu Sina juga, kalau kemarin saya narasikan, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan keponakan raja itu melalui detak jantungnya. Ketika disebutkan nama Latifah, ketika disebutkan nama negara sang kekasihnya, ternyata detak jantungnya itu bergetar cepat, sehingga kemudian disimpulkan bahwa si keponakan raja ini jatuh cinta. Dia tidak kena penyakit kronis apapun, dia sedang jatuh cinta, dan obatnya adalah menikahkan dengan orang yang dijatuh cinta itu tadi. Nah, di Gurgan, Ibnu Sina juga membuat sebuah ide yang sangat bagus sekali, yang sangat keren sekali. Terjadi perubahan yang sangat signifikan, yakni dengan dibentuknya dewan kedokteran, semacam ID. Jadi orang-orang dokter-dokter yang mengaku sebagai dokter, orang-orang yang mengaku sebagai dokter itu diuji kembali, dan mereka apabila tidak memenuhi kualifikasi dari dewan dokter ini, maka mereka dicabut izin prakteknya, tidak diperbolehkan praktek karena mereka tidak memiliki kualifikasi, hanya mengaku-ngaku saja. Akibatnya banyak dokter gadungan ini yang benci kepada Ibnu Sina, dan mereka dendam kepada Ibnu Sina. Dan di sini di Gurgan, Ibnu Sina juga sudah banyak membuat karya buku, karya tulis, yang di sela-sela kesibukannya beliaunya itu menulis. Dan salah satu draft di sini yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Sina kepada Ibnu Ma'mun, yang raja yang sangat cinta terhadap ilmu, bahwa Ibnu Sina akan membuat sebuah buku yang berjudul Qanun, yakni dasar-dasar kedokteran yang sangat terkenal, menjadi referensi rujukan orang-orang barat sampai abad ke-17. Nah, tetapi sayangnya adalah di 3 tahun itu Ibnu Sina kemudian memutuskan untuk pindah ke negara lain, gara-gara Ibnu Ma'mun atau raja di Gurgan ini disurati oleh Mahmud Ghaznawi, Turki Seljuk, untuk mengirim seluruh dokter yang ada di Gurgan. Otomatis Ibnu Sina juga harus ikut dikirim ke Turki, tapi Ibnu Sina kemudian menolak untuk dikirim ke sana, dan dia atas jasa dari Perdana Menteri Suhaili melarikan diri menuju ke Hamadan. Nah, Ibnu Sina kemudian bersama dengan Abu Suhail, sahabat-sahabatnya Abu Sahal ini melarikan diri melewati gurun pasir yang sangat panjang sekali, dan di tengah perjalanan Ibnu Sina mengalami sebuah kecelakaan, yakni ada badai gurun yang kemudian menghantarkan sahabatnya Abu Sahal, juga kudanya, juga penunjuk jalannya itu meninggal dunia semuanya, kecuali Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina sampai pingsan, tapi kemudian tubuhnya ditemukan oleh prajurit kerajaan yang ada di Naisabur. Nah, ternyata Ibnu Sina ini ketika sadar,
dibawa ke sebuah benteng, ya di sebuah benteng, di situ ada pemimpinnya, kemudian dibawalah ke pemimpin itu. Nah, dari informasi pemimpin itu ternyata Ibnu Sina ini wajahnya Ibnu Sina itu sudah menjadi wanted, sudah menjadi DPO-nya Mahmud Ghaznawi. Jadi seluruh di negara sampai Naisabur itu sudah diumumkan bahwa kepala Ibnu Sina itu dihargai 500 keping emas, ya 5.000 keping emas. Nah, semua prajurit-prajurit itu menduga bahwa Ibnu Sina adalah Ibnu Sina, makanya kemudian dibawa ke ke pemimpin benteng yang ada di situ. Tetapi Ibnu Sina menyamar bahwa saya bukan Ibnu Sina, tapi saya adalah pedagang biasa saja. Tapi ternyata kepala benteng itu tahu bahwa ini adalah Ibnu Sina. Kemudian dibawalah ke kediaman kepala benteng ini. Kemudian di situ kepala benteng itu bernegosiasi, kalau engkau bisa menyembuhkan anakku. Ternyata kepala benteng itu punya anak. Kalau engkau bisa menyembuhkan anakku, maka engkau akan kulindungi. Engkau tidak akan kuserahkan kepada pasukannya Mahmud Ghaznawi. Nah, dari pembicaraan itu akhirnya Ibnu Sina sepakat siap untuk menyembuhkan anak dari kepala benteng yang bernama Abu Ubaid. Abu Ubaid itu terkena penyakit di tenggorokannya, kemudian diobati oleh Ibnu Sina dan sembuhlah si anaknya kepala benteng ini. Dan kemudian Abu Ubaid inilah yang di kemudian hari menjadi asisten pribadinya Ibnu Sina, kepala benteng, dan kemudian mengantarkan Ibnu Sina ini menuju ke Jurjan, ya menuju ke Jurjan. Nah, bersama dengan Abu Ubaid ini. Di negeri Jurjan, Ibnu Sina tinggal di sebuah rumah seseorang yang bernama Mahmud Sairozi. Ceritanya di perjalanan Ibnu Sina terkena penyakit malaria. Ia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Maka Abu Ubaid mencari dokter yang bisa menyembuhkan. Ternyata ketemu dengan Mahmud Sairozi, dan oleh Mahmud Sairozi kemudian diobati Ibnu Sina ini dan ditempatkan di rumahnya. Nah, setelah sembuh, Ibnu Sina ini tinggal di rumahnya Sairozi ini hampir selama 2 tahun, ya hampir selama 2 tahun, dan Ibnu Sina menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di tengah masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong menuju ke rumahnya Ibnu Sina untuk berobat. Sekaligus juga di sini Ibnu Sina membuat kuliah-kuliah tentang berbagai ilmu, termasuk khususnya adalah ilmu kedokteran. Nah, hingga suatu saat Ibnu Sina dipanggil oleh Mahmud Sairozi. Dari Mahmud Sairozi itu mendapatkan informasi bahwa di Rey, di kerajaan yang namanya Rey, itu meminta kepada Ibnu Sina untuk ke kerajaan Rey, ya, kerajaan Rey. Ibnu Sina diundang langsung oleh ratu kerajaan Rey yang bernama Malak Khatun. Ibnu Sina kemudian datanglah ke sana, dan kemudian Malak Khatun meminta kepada Ibnu Sina untuk menyembuhkan putranya. Ternyata Malak Khatun ini adalah seorang ratu, dan putranya ini namanya Majd Daulah. Ini masih berumur 16 tahun. Dia digadang-gadang oleh Malak Khatun menjadi raja menggantikan dirinya. Diketahui bahwa Majd Daulah ini sebenarnya ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Karena dia posisi masih kecil, maka kerajaan dipimpin langsung oleh Malak Khatun. Dan Malak Khatun sebenarnya kepingin anaknya itu menjadi raja menggantikan dirinya, tetapi oleh punggawa-punggawanya, pejabat-pejabatnya, si Majd Daulah ini dibisiki dengan bisikan-bisikan jahat bahwa engkau tidak dihendaki oleh orang tua menjadi raja, tapi yang menjadi raja tetap Malak Khatun. Akhirnya ini kopong gitu kan, dan si ratu kepingin Ibnu Sina itu menyembuhkan dirinya. Ternyata yang menjadi permasalahan menurut analisanya Ibnu Sina, Malak Khatun ini terlalu protektif, ya, terlalu protektif terhadap Majd Daulah, sehingga Majd Daulah ini menjadi bertingkah aneh gitu kan.
Tetapi kemudian Ibnu Sina ditawari oleh Malakatun menjadi kepala rumah sakit. Namanya rumah sakit itu adalah Bimarastan, yang dikepalai oleh pendahulunya namanya Zakaria Ar-Razi. Dia adalah seorang ulama besar, seorang dokter yang memimpin rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang terkenal, yang teratur, yang penuh dengan kedisiplinan diterapkan di rumah sakit ini. Dan ini tidak disia-siakan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina menerima tawaran ini untuk menjadi kepala rumah sakit. Dan Ibnu Sina kemudian tahu, belajar dari rumah sakit peninggalan Zakaria Ar-Razi ini, bahwa di rumah sakit ini sudah ada pemisahan orang yang punya penyakit demam ditempatkan di sini, malaria ditempatkan di, dan tidak dicampur baur, tapi sudah ada ruangan-ruangan tersendiri ya. Dan obat-obatannya pun, pengobatan atau obat-obat ini pun juga sudah ada klasifikasinya. Klasifikasinya obat ini sudah ada, semuanya diklasifikasikan dengan sangat baik sekali. Di kerajaan Rei ini melanjutkan tulisan-tulisan beliau di Qonun ya, di kitab Qonunnya, yang secara general kitab ini membahas tentang pengertian kedokteran, kemudian anatomi tubuh manusia, terus kemudian penyakit-penyakitnya ya, penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Dan tentu ini adalah pengalaman beliau melakukan pengobatan dan juga dirinya yang pernah mengalami sakit tertentu. Dan kemudian Ibnu Sina juga membuat bagaimana cara mengobatinya. Ini ditulis oleh beliau dengan sangat penuh perjuangan, karena tidak hanya sekali menulis, tapi dari perjalanan beliau ini menulis, menambahkan, menulis gitu kan, dan seterusnya. Tapi Ibnu Sina tidak begitu lama di Rei, sebab di sini ternyata pergolakan politiknya begitu panas antara Malakatun dengan putranya, yakni Majid Ad-Daulah. Majid Ad-Daulah akhirnya menyerang ibunya ya dengan punggawa-punggawa yang setia kepada Majid Ad-Daulah. Sedangkan di sisi lain Malakatun ini beserta dengan punggawa-punggawa yang setia juga mempertahankan kerajaannya. Nah, di sini ketika Malakatun itu terdesak, maka dia meminta bantuan kepada putranya yang namanya Syam Ad-Daulah, yang menjadi raja di Hamadan. Nah, ternyata kemudian Syam Ad-Daulah ini membantu ibunya memerangi adiknya yang didukung oleh punggawa-punggawa yang juga didukung oleh Mahmud Ghaznawi. Di negeri Rei ini Ibnu Sina menemukan jodohnya, yakni seorang perempuan yang bernama Jasmine. Ia adalah orang Eropa yang melarikan diri dari kerajaan Baghdad ya. Dia terluka, terus kemudian ceritanya dia terluka, terus dikejar-kejar orang, terus kemudian diselamatkan oleh Ibnu Sina dan diobati, kemudian sembuh. Dan ini kemudian dia dijadikan istri oleh Ibnu Sina. Akhirnya Ibnu Sina melarikan diri, dan Ibnu Sina memilih di sebuah kota yang namanya kota Ghazwain. Di sini Ibnu Sina menyewa rumah, dan ia lebih banyak meneruskan tulisan-tulisannya ya, menulis. Nah, tetapi pada suatu saat Ibnu Sina kemudian didatangi oleh beberapa prajurit, meminta kepada Ibnu Sina untuk datang ke kerajaan Hamadan yang dipimpin oleh Syam Ad-Daulah. Syam Ad-Daulah adalah putra dari Malakatun, dan dia adalah kakak dari Majid Ad-Daulah. Nah, ketika sampai di Hamadan, di kerajaan Hamadan ini, Ibnu Sina diminta oleh Syam Ad-Daulah untuk menyembuhkan penyakitnya Syam Ad-Daulah. Diceritakan bahwa Syam Ad-Daulah ini punya penyakit
Jadi kalau malam hari dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan perutnya juga seperti terbakar gitu. Jadi sangat panas sekali. Nah, kemudian oleh Ibnu Sina dianalisa berbagai hal terkait dengan penyakit ini, dan dokter-dokter kerajaan juga sudah berusaha menyembuhkan, tapi penyembuhannya ini yang kemudian digagalkan, tidak diperbolehkan dilanjutkan oleh Ibnu Sina karena menggunakan lintah. Karena menurut Ibnu Sina tidak ada hubungannya antara lintah dengan penyakitnya Tuan Raja. Dari analisanya Ibnu Sina diketahui bahwa raja ini terkena penyakit usus akut, jadi ususnya yang bermasalah. Oleh karenanya Ibnu Sina kemudian memberi obat kepada Syam ad-Daulah dengan tawas dicampur dengan susu, dan itu kemudian dirawat terus menerus. Ternyata Syam ad-Daulah kemudian sembuh dari penyakitnya tersebut. Nah, sempat terjadi perdebatan antara dokter dengan Ibnu Sina. Nah, tapi ternyata Ibnu Sina kemudian berani melakukan penolakan terhadap dokter itu, dan lintah-lintah itu dihilangkan, disuruh dihilangkan dari tubuhnya Tuan Raja ini. Ini juga menandaskan bahwa Ibnu Sina itu sangat ilmiah ya, tidak hanya sekedar Sunan Nabi misalnya dibekam atau apa pakai lintah, tapi beliaunya melakukan analisa dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, atas jasanya Ibnu Sina bisa mengobati Syam ad-Daulah ini, Ibnu Sina kemudian diminta untuk menetap di kerajaan tersebut. Dan karena Tuan Raja ini sering bepergian untuk melakukan perang, maka Ibnu Sina kemudian diminta oleh Syam ad-Daulah untuk menjadi dokter yang selalu menemani ia dalam setiap peperangan, dan Ibnu Sina tidak menolak, dan Ibnu Sina selalu hadir mengobati penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Syam ad-Daulah. Nah, karena intensitas pertemuannya antara Raja Syam ad-Daulah dengan Ibnu Sina, pada suatu saat Syam ad-Daulah menawari jabatan kepada Ibnu Sina. Jabatannya sangat mentereng sekali karena ia yang baru datang, baru sampai ke negeri itu sudah ditawari menjadi Perdana Menterinya Raja, dan otomatis juga menimbulkan kecemburuan-kecemburuan di kalangan para pejabat. Tapi Ibnu Sina dengan berpikir kemaslahatan yang lebih luas menerima jabatan sebagai Perdana Menteri di kerajaan Hamadan dengan Raja Syam ad-Daulah. Ibnu Sina menjabat sebagai Perdana Menteri selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini karena dia adalah seorang ilmuwan, maka dia berpikirnya adalah berpikir tentang bagaimana semuanya ini tertib ya, sesuai dengan aturan, komponen-komponen itu juga sesuai dengan aturan. Nah, tetapi ada sebuah ketimpangan yang terjadi. Ibnu Sina menemukan selama 4 tahun itu ada sebuah ketimpangan, yakni pajak-pajak rakyat ini semuanya banyak terambil ke tentara, jadi ke tentara. Terus kemudian rakyat hanya dibebani untuk kenaikan pajak, padahal lumbung-lumbung lumbung-lumbung pertanian, beras, dan berbagai produk-produk pertanian yang ada di sana itu sudah berkurang, tetapi rakyat dibebani dengan pajak yang tinggi, dan pajak ini tidak sepenuhnya digunakan untuk membangun kemakmuran kerajaan, tapi diserahkan kepada tentara-tentara yang berperang, gitu kan, yang berperang. Akhirnya apa? Idenya Ibnu Sina adalah memotong arus pajak ini kepada tentara, tetapi lebih ke fokus untuk pembangunan kerajaan dan kesejahteraan. Kalau ini dibiarkan, menurut Ibnu Sina, pasti rakyat akan melakukan pemberontakan. Nah, ternyata kebijakan Ibnu Sina ini yang kemudian ditentang oleh para tentara, bahkan Ibnu Sina diancam untuk dibunuh. Akibat dari kebijakan ini, Ibnu Sina kemudian melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri
melepaskan dirinya jabatan sebagai Perdana Menteri, dan kemudian dia mengundurkan diri ke sebuah tempat di rumahnya Ibnu Daduk ya. Di sini kemudian Ibnu Sina menulis kembali karya-karyanya, tetapi ternyata suatu saat ketika dia ini sedang asyik menulis, sedang asyik untuk melakukan ceramah-ceramah kuliah-kuliah keagamaan, Ibnu Sina kemudian dipanggil lagi oleh Syam ad-Daulah. Ternyata penyakitnya Syam ad-Daulah ini semakin parah, maka ia kembali ke kerajaan, tetapi posisinya tidak sebagai Perdana Menteri, tetapi ia sebagai dokternya Syam ad-Daulah. Tapi pada suatu saat ketika ia berperang dengan orang Bahrain, ya, Syam ad-Daulah meninggal dunia dalam kondisi sakit parah. Bagaimanakah selanjutnya? Insya Allah di episode berikutnya akan saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.